Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin wa amarna bi syukril imani wal yaqin wa faqana wa hadana ila siratil mustaqim siratil ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah wal hidayahnya kepada kita semuanya. Juga atas segala nikmatnya, baini masahat wal afiyah. Nikmat umur, panjang umur, dan tidak kalah pentingnya yaitu nikmat yang paling besar dan paling utama adalah nikmatul iman, Islam wal ihsan. Alhamdulillah, berkat semua karunia dan nikmat tersebut, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernapas, bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kali ini menjadikan wasilah wa sababiyah turunnya ridha, rahmat, barokah serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam tercurah ke hariban baginda Sayyidina Alam yaitu Nabi besar Muhammad, pada keluarganya juga para sahabatnya, tidak lupa juga para pengikutnya hingga akhir nanti, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Berhubung peran utamanya lagi halangan, jadi mas serpan. Biasanya serp itu nggak sama dengan peran utamanya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi pahala niat amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita hadir di sini tentunya karena Allah, bersedekah karena Allah, ibadah karena Allah, berkurban karena Allah, berzakat karena Allah, berhaji karena Allah, umrah dan lain sebagainya semua karena Allah. Tapi kenapa kita masih takut akan terhadap perbuatan tersebut? Contoh, kalau bersedekah takut berkurang harta kita. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manaqasa sedekah, manaqasa malun bisedekah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Tidak akan berkurang, bahkan kata Nabi bal yazdad, akan tetapi selalu bertambah. Allah yang memberikan rizki kita, Allah yang memberikan semua kebutuhan kita, kenikmatannya Allah cukupi. Maka oleh karena itu rasa takut yang sering menimpa terhadap umat, terutama umat Islam, itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wala nabluwannakum bisyai'i minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji setiap umat orang beriman dengan apa? Dengan rasa
takut. Minal khauf itu rasa takut. Takut anak gak lulus. Takut anak sekolah gak diterima. Takut suami DPHK. Takut suami nikah. Tapi pami aya jodoh nama teu naon beren Bu. Ceui buat teh ulah ieu. Kenapa? Manusiawi. Karena Allah ingin menguji keimanannya kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji, semua ladangnya terbakar, hewan ternaknya mati, anaknya pun meninggal semuanya. Apakah berkurang keimanan kepada Allah? Tidak. Kalau kita baru diuji sakit sedikit, sholat sudah tinggalin. Nabi Ayub dikatakan bertahun-tahun sakit tetap keimanannya kokoh, itu ujian dengan rasa takut karena Allah ingin menguji keimanan kita. Setelah diuji dengan rasa takut, kata Allah, tentu dengan tidak rasa takut aja Allah mengujinya. Walju, yaitu dengan rasa lapar. Betul Bu? Kita takut dengan kelaparan. Kemarin rame minyak goreng mahal, ribut semua ibu-ibu di dapur. Betul? Cabai merah mahal. Sampai kemarin kurban saya pengen rendang pun gak bisa. Karena saking mahalnya. Tapi Ibu punten, di dalam kebutuhan kehidupan kita yang termahal apa? Kebutuhan hidup. Bukan di dalam kehidupan. Kehidupan apa Bu? Yang paling mahal? Yang selama ini dimurah-mareh, dimurah-murah. Apakah itu? Air. Sok Ibu upami teu aya cai. Kalau seandainya tidak ada air, bagaimana orang arek ngagigihan? Ayo sok. Apakah mau pakai minyak kelapa? Andai semuanya seumpamanya minyak kelapa itu murah, tapi air susah, bisa kita ngagigihan? Ini ngagigihan teh naon atuh bahasa ina teh? Ngaronin. Apakah bisa kita ngaronin? Oh gitu. Ayo sok. Silakan kita bertapakur dengan semua makhluk Allah, ciptaan Allah. Kalau seandainya kita makan gak ada air, kabeulan Bu, gimana rasanya? Ngeden pengen ngobeh. Kalau gak ada air gimana? Bayangkan. Kalau semua tidak ada air, 1 tahun we cai. Gula murah, cabai murah, minyak kelapa murah. Sok bandingkan sekarang, apa yang lebih mahal? Air. Ternyata yang lebih mahal adalah ayat teh cari tanah ibu-ibu maut gara-gara teh bisa ngirendang cabai. Ada gak ibu-ibu meninggal karena tidak bisa makan sambal? Adakah ibu-ibu meninggal karena tidak bisa makan gorengan? Gak ada. Tapi kalau seandainya tidak ada air, pasti kita semua mati. Betul? Makanya Allah ingatkan kepada manusia, bukan hanya umat Islam saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum." Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah yang telah menciptakan kita. Bahkan Allah dikatakan di dalam Al-Quran, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizq. Allah yang menurunkan air dari langit yang disebut dengan hujan. Fa akhraja bihi, sehingga dengan wasilah air hujan tersebut minas samarat, keluar daripada buah-buahan. Untuk siapa? Rizqal lakum, untuk kita, untuk hambanya, untuk manusia.
Allah yang menciptakan, semuanya bersumber dari air. Maka kalau ditanyakan yang paling mahal dalam kebutuhan hidup kita adalah air. Kalau ditanyakan yang lebih mahal di dalam kehidupan kita apa? Iman. Jadi sekarang terjawab, yang lebih mahal adalah air dalam kehidupan kita. Jadi ibu nggak usah pusing, karena itu ujian. Kalau nggak bisa nyambel ya sudah, toh nggak akan mati, betul. Jangan pusing, kompak we urang. Tong barilian kayak gitu turun, sorangan, betul. Nah, jadi itu ujian dari Allah untuk mengukur kadar keimanan kita. Apakah kita akan mengingat Allah dalam keadaan bahagia atau sengsara. Terkadang orang ingat kepada Allah kalau dalam keadaan sengsara. Aikar bahagia, boro-boro. Dalam keadaan senang dengan keluarga, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu perkumpulan dalam keluarga, tidak ada tawasul, tidak ada zikir dan sebagainya. Mereka berhura-hura, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika dikasih teguran oleh Allah berupa musibah, baru ingat sama Allah. Ingin menguji. Minal khawfi wal ju', dengan rasa takut dan lapar. Wa naqsim minal amwal, dan dengan rasa berkurangnya harta. Sieun berkurangnya harta. Maka nambung sodakoh. Menurut dia logikanya kalau bersodakoh hitungannya matematika. 2 diambil 1 tinggal 1. Padahal hitungan Allah nggak kayak begitu. Bisa saja ya 2 diambil 1 sama dengan 11. Bisa saja hitungannya kayak begitu. Tapi kebanyakan manusia hitungannya matematika. Kalau harta dikeluarin artinya berkurang. Bahkan tadi dikatakan manaqasal malun bi sedekah. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Yakin, hakul yakin. Uang harta yang kita keluarkan akan bertambah apanya? Yang pertama keberkahan. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Terkadang ada rasa aneh. Sering bersodakoh sana sini, akan tetapi kok harta seakan tidak berkurang, malah bertambah. Cukup aneh. Itulah berkah. Jadi berasi kita di ujian aku Allah na Al-Quran. Kahiji khaufun, kedua alju, katilu wa naqsi minal naon cenah eta teh berkurangnya harta. Wal anfus, kematian. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal anak, meninggal suami, meninggal istri, meninggal keluarga, meninggal orang tua, seumpamanya itu musibah. Tentu orang beriman akan mengatakan istirja. Apa yang dia ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain gogoakan jejeritan. Dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Artinya sesungguhnya kita milik dan akan kembali kepada semua harta benda kita. Andai pun hilang, itu semua kembali kepada Allah. Termasuk diri kita ini punya Allah. Maka oleh karena itu jadikan semua yang kita miliki untuk ibadah kepada Allah. Setelah diuji berbagai dengan ujian, terakhir itu wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat, dan diuji dengan berkurangnya buah-buahan. Terkadang buah langka, susah dicari apa yang kita butuhkan. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman bersabar, kata Allah, wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kuncina sabar. Sabar we bukan bae marah hal oge. Betul? Insya Allah Allah ngarizkian berapapun mahal. Insya Allah Allah ngarizkian. Itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketahuilah kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pertama, asroful anbiya wal mursalin,
orang yang paling mulia di kalangan para nabi dan rasul. Maka diutamakan di dalam hadis bahwasannya yang pertama kali orang masuk surga adalah Allah Subhanahu Omayan atuh ibu cing bejaan. Ustaz lepat naon. Yang pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad. Tak gitu atuh lah cicing wae. Orang yang pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nabi yang paling utama di antara para nabi dan rasul. Asraful anbiya wal mursalin, itu begitu maknanya. Makanya para ulama mendefinisikan, memaknai dengan nama Muhammad itu dengan 4 huruf. Betul? Muhammad 4 huruf bukan? Betul? 4, 5. Mim, ha, mim, dal. Muhammad. Mim pertama kata para ulama dikatakan maujudul khalqi li sababi maujudin Nabi Muhammad. Adanya makhluk karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun teu aya Nabi Muhammad teh urang moal diciptakeun sebagai makhluknya. Jambung takkan hadis qudsi. Ya. Ya Muhammad laulaka lamma khalaqtu aflaka. Wahai Muhammad, seandainya kalau bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Tuh, coba. Mulia teh Nabi Muhammad. Utama teh Nabi Muhammad. Naha atuh ayeuna wawanianan ngaran Muhammad teh ditempelkeun kana minuman keras. Leres? Aya kejadian gitu? Ibu ambek teu? Bener? Arek naon talamun ambek? Paling tidak kita harus marah terhadap orang-orang yang menghina daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, nanti Allah akan bertanya tentang keimanan kita. Bagaimana engkau bisa diam, tidak punya rasa apa-apa terhadap nabimu ketika dihina? Maka kita benci terhadap orang yang menistakan agama, menghina agama, menghina Al-Quran, menghina Nabi kita Nabi Muhammad. Padahal kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Terus, huruf yang kedua. Huruf naon cenah? Huruf ha. Hayatul khalqi li sababi hayatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya makhluk karena hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bisa saja punya rencana ingin menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tidak menghendaki hidup. Meureun urang ge moal aya. Tapi karena Allah menciptakan Nabi Muhammad, menghidupkan Nabi Muhammad sehingga kita hidup, maka kita bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam tradisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah suka mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita harus lebih bersyukur lagi. Kenapa? Yang menaikkan derajat kaum Hawa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menaikkan derajat seorang ibu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummah. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang lebih berhak aku pergauli dengan baik?" Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Summaman, ummuka. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali menyebutkan ibu. Summaman, summa abuka. Kemudian bapakmu. Masya Allah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kemudian huruf yang ketiga. Huruf ha. Hadei. Mim. Huruf mim. Betul. Huruf yang ketiga dari nama Muhammad adalah huruf mim. Mautul khalqi li sababi mautin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matinya makhluk karena matinya Nabi Muhammad
pindah alam. Jasad hungkul pindah alam. Andai cenah ku Allah ciptakeun Nabi Muhammad teh teu maot-maot, meureun urang oge moal maot. Tuh, coba kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Dan huruf yang terakhir adalah dal. Dukhulul jannata li sababi dukhulin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuknya ke dalam surga karena masuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga. Alhamdulillah. Bahkan Nabi, seorang Nabi yang pertama, seorang manusia yang pertama yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ketahuilah bahwasannya ada 4 tanda-tanda orang yang bahagia sesuai apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamatus syaqawati arba'ah, yaitu tanda-tanda celakanya orang itu ada 4. Tadi cenah nu salamet bahagia panderi eta mah. Yang pertama, nisyanu dzunubil madhiyah, orang yang lupa dengan dosa-dosanya yang dulu. Wahya indallahi mahfuzah, padahal dia di sisi Allah tetap terpelihara, dosa nate masih kene aya. Maknanya apa? Jangan sampai kita punya dosa itu dilupakan sehingga kita berbuat dosa lagi. Mesti diingat, mesti. Kan ayat paribasa, yang lalu sudahlah, biar berlalu. Kita buka lembaran baru. Eta mah lain dicari tanah. Tapi di sini maknanya kita harus mengingat dosa kita yang dulu kita lakukan agar kita jangan berbuat dosa lagi. Kemudian yang kedua, orang yang celaka nanti di akhirat adalah zikrul hasanatil madhiyah wala yadri aqwilat amruddat. Itu orang yang suka mengingat-ingat kebaikan, padahal dia belum tentu tahu amalnya diterima atau tak. Jangan kita mengingat-ingat kebaikan sehingga kita malas untuk berbuat baik kembali. Geus bermak sodako di majelis itu. Tidak mau geus cukup di itu oge. Jangan diingat-ingat. Dulu saya udah pernah membangun. Ikut membantu membangun. Terus saya cekap padahal harta masih banyak. Kan belum tentu diterima atau tidak. Makanya ibu punten maaf. Kita kalau ngaji kemana-mana itu kenapa? Kita harus sering mengaji jujur. Barangkali tempat pengajian yang kita tuju semuanya salah satunya ya ada yang diterima dan diridhoi oleh Allah. Itulah pentingnya kita ngaji kemana-mana biar menjadi wasilah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berjamaah di sini menginginkan semua doa kita diijabah. Kita tidak tahu doa siapa, aminan siapa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan teu aya ti dieu jalmi anu ngaku-ngaku soleh aya teu. Ngaku-ngaku solehah. Saya yang paling soleh, saya yang paling solehah aya teu. Tidak ada. Tapi satu saja aminannya terhadap doa diijabah dikabul oleh Allah, maka seluruhnya diijabah oleh Allah. Itulah manfaat berjamaah. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang mendapatkan celaka nanti yaitu wanadharuhu ila man fawqa fid dunya, orang yang senantiasa melihat kepada urusan dunia itu selalu ke atas. Betul? Kan orang masuk itunya. Kalau lihat ke atas itu pasti urusannya dunia. Tetangga orang boga mobil hiji, orang naik 2. Betul. Terus we kitu jeung kitu. Tetangga orang mobilna anu mahal, urang ge hayang anu mahal, urusan dunia. Tidak ada puasnya sehingga tamak serakah terhadap dunia. Hati-hati. Kemudian yang keempat,
Tanda orang yang celaka nanti di akhirat. Wa nadharu ila man dunahu fiddin. Orang yang selalu menganggap rendah atau melihat selalu ke bawah kalau dalam urusan agama. Orang mah ikro ge teu naon daripada tetangga mah tuh bisa ikro acan. Terus sok kitu urang mah. Urang mah teu naon maca Quran beri terbata-bata ge daripada tetangga macana terbete. Urusan agama lihatnya ke bawah, kalau urusan dunia lihatnya ke atas. Dibalik. Kuduna mah urusan dunia lihatnya ke bawah. Kalau urusan agama dia hafal Al-Quran 30 juz. Saya harus bisa lebih dari itu. Gitu atau kudu nama. Barajus bu. 40 juz. Masya Allah. Jadi itu 4 tanda orang yang akan mendapatkan celaka. Kemudian 4 tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alamatu sa'adah arba'atun. Tanda 4 tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu yang pertama dzikrul dzunubil madiyah, orang yang selalu mengingat-ingat dosa yang lalu, diingat kurang teh. Supaya kita tidak melakukan dosa lagi, supaya kita tidak gampang melakukan perbuatan dosa, diingat kurang teh. Dari mulai balik kurang diingat. So, istighfaran ku urang, astagfirullahaladzim. Kemudian yang kedua, wanisyanul hasanatil madiyah, orang yang suka melupakan amal baik. Ibu kalau sudah berbuat baik teh jangan suka kita ingat-ingat. Ulah sok diingat-ingat pohokeun. Ieu mah henteu. Mereka kata tangga sarantang kerhajatan. Tetanggana hajatan nagih baheula ku urang dibayar saran. Ayeuna atuh urang minta sarantang. Diinget-inget. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dulu kamu saya pinjemin, atuh sekarang saya minjem atuh. Suka mengingat-ingat kebaikan, jangan kita lupakan. Kenapa? Kita tidak tahu amrudat au kubilat. Kita tidak tahu amal kita itu diterima amrudat atau ditolak. Jangan pernah kita merasa puas dengan satu ibadah, catat ya. Jangan pernah kita merasa puas dengan satu ibadah. Belum tentu amal ibadah kita diterima. Jujur ibu, niat ibadah itu campur dengan hal dunia. Orang berangkat ke majlis taklim niatnya bukan karena ingin mencari ilmu, tapi niatnya mencari pasangan. Ya sugan gitu. Niatkeun ibu nyari ilmu heula, bari di dinya urang teh ngado, ya Allah cenah. Kalau seandainya di sini ada jodohnya ya Allah, maka pertemukan. Jadi niat utamanya mencari ilmu, insya Allah. Asap kiraku atuh urang teh doana teh diijabah. Niat pertama mencari ilmu. Jalan ka surga wae tina fadilah mencari ilmu dipermudah oleh Allah, apalagi masalah dunia. Terus jadi hati-hati dengan niat. Karena Allah tidak melihat kedudukan, rupa, harta kita, cakep, cantiknya kita, tidak, akan tetapi Allah melihat amal dan hati. Ingat kan? Amal dan hati. Jadi amal dan hati ini harus sinkron. Harus sesuai. Apa yang diucapkan sesuai dengan hati, apa yang diperbuat sesuai dengan hati. Niat dari rumah, tolab ilmu. Sok buktikan tolab ilmu sing bener. Yalah ieu jam baraha ieu teh. Jadi beta nu kasabaraha, Bu? Tanda orang bahagia. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat sekarang. Udah ieu teh nyiapkeun materi atuh ibu atuh dah. Tapi bahasan ngadadak teu bisa hadir, yaitulah qadarullah.
Dagdikduk kita tadi di luar. Aduh ya Allah, kemarin terlambat datang nah. Keula di luar dagoan. Habib Hasan mulai karena ke jero. Ada gitu ya. Tanda yang ketiga orang yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah wa nadharuhu ila man fawqa fiddin. Orang yang selalu memandang ke atas dalam urusan agama. Batur hafal sajus, urang hayang leuwih hafal ti 2 juz. Kitu urusan agama. Batur sodako 100, urang hayang 200 naon. 200 udah 200 perak, 200 ribu. Hayang sodako, apakah itu termasuk iri? Iri nggak Bu? Termasuk dengki nggak? Iri. Tapi iri yang diperolehkan dalam urusan ibadah. Itu. Iri tetangga mah rajin ke majlis taklim, urang ge hayang. Kan gitu lain. Boleh kalau iri dengki dalam urusan ibadah. Kan kayak begitu. Tapi kalau dalam urusan dunia tidak boleh. Haram hukumnya. Terakhir, ciri orang yang bahagia terakhir adalah wa nadharuhu ila man dunahu fiddin. Fid dunya, orang yang memandang ke bawah dalam urusan dunia. Kenapa kita mesti memandang ke bawah? Agar timbul rasa qanaah. Apa itu qanaah? Ikhlas, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu qanaah? Ibu qanaah teu? Ieu ka abdi ngagentosan Habib Hasan. Ikhlas, ridho, insya Allah. Amal ibadah yang didasari dengan ikhlas, ridho semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, cekap pas jam salapan sesuai aturan. Kalau melewati aturan takut di demo. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga jamaah HMQ ini diberikan sehat walafiat, umur panjang, dikabul hajat, niat, maksud dan cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang minta doain Ibu Neni binti Abdullah lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi